warahmatullahi wabarakatuh. Jadi intinya kita sebagai manusia mudah-mudahan bisa berbuat baik untuk apa yang kita lakukan dan kita kerjakan, semoga bermanfaat untuk semuanya. Itu aja sih pada intinya. Jadi buat teman-teman yang masih kesulitan untuk ngejar monetisasi, ya bisa dikatakan mudah kalau kita mau dan tekad kuat, ya bisa dikatakan susah kalau kita juga sudah capek di pertengahan jalan atau di di keinginan untuk mendapatkan monetisasinya. Jadi balik lagi ke kemauan atau pola pikir yang kita inginkan, ya, karena kita juga tidak menutup kemungkinan tidak bisa harus sama ya cara berusaha di dunia ini, ya guys ya. Tapi buat teman-teman yang masih punya impian dan harapan ketika ingin mendapatkan salah satu yang diusahakannya dari media sosial ini, tidak ada salahnya kita berbagi sharing lagi di sini ya teman-teman ya, untuk lanjut di part berikut. Kemarin udah 3 hari ya, sekarang udah 3 hari sama sekarang ya. Jadi kemarin tuh fokus di akun pertama untuk kejar monetisasi, alhamdulillah berhasil. Itu juga penuh perjuangan, butuh pengorbanan dan tidak mudah kalau seandainya teman-teman yang gampang menyerah, ya, karena manusia ini dikasih pola pikir, ya, dikasih pemikiran untuk gimana caranya untuk bertahan hidup dulu, untuk bertahan supaya tidak jadi beban untuk semuanya. Itu aja pada intinya. Jadi kalau seandainya kita bisa punya skill di di diri kita, ya, terutama buat teman-teman yang punya skill, kemampuan pasti lebih lah, punya kemampuan yang lebih dari kita, ya, tinggal salurkan aja atau sharingkan aja, siapa tahu itu jadi alat atau jadi manfaat untuk teman-teman yang ingin seperti teman-teman di luar sana. Nah, pada intinya itu ya, jadi nggak ada salahnya kalau kita sharing di sini, berbagi sharing untuk yang mau kejar monetisasi konten di Facebook, karena tidak menutup kemungkinan, ya, kalau seandainya kita berhasil di Facebook, kita punya modal dan kita bisa wirausaha untuk kolaborasi antara offline sama online. Dan untuk tadi juga kita posting karena umur kita atau usia kita sudah tidak lagi muda, kadang pas waktu kena hujan langsung meriang guys. langsung masuk angin, ya nggak ada salahnya kita ikhtiarkan aja. Jadi di sini bukan pada intinya bukan harus untuk sama, tapi seenggaknya kalau ada waktu luang teman-teman dicoba aja. Kalau gagal juga jangan sampai menyerah, pasti ada jalan menuju Roma lah, intinya pada itu ya. Jadi teman-teman, kalau seandainya mau ngejar monetisasi, tujuannya kan kita untuk memperkenalkan diri, karena mau di offline mau di online sama aja. Ketika kita berjualan, siapa nih yang berjualannya? Nah, mau di offline mau di online sama ya. Ketika kita dikenal orangnya baik, kita dikenal orangnya ramah, kalau kita dikenal untuk berjualannya benar, adil, nah itu kan bisa tidak menutup kemungkinan untuk si pembeli itu datang lagi. Nah, seperti itu. Jadi pada intinya kalau seandainya kita mau berkarya atau berwirausaha, itu hak teman, ya, hak teman. Jadi saya doakan semoga lancar lah. Pokoknya di sini bukan untuk harus, tapi seenggaknya kalau ada cara bisa diusahakan di waktu luang, ya, di selang-selang aktivitasnya, nggak ada salahnya kita coba lakukan untuk kolaborasi antara offline sama online-nya. Itu aja sih teman-teman ya. Jadi kemarin kita bahas untuk mengejar monetisasi, ya otomatis kita harus konsisten live streaming untuk memperkenalkan diri kita kepada penonton, ya, dengan karya kita public speaking, bisa pakai drama, komedi, hiburan, atau punya skill di bidang masing-masing, tunjukkan aja buat video upload ke media sosialnya. Meskipun itu kadang kita ada beranggapan pasti nggak rame, atau itu nggak apa-apa, ya, itu hal-hal yang wajar, hal-hal yang rumah. Ketika kita ngonten juga kadang malunya setengah mati teman-teman ya. Kadang malu kalau ada yang kenal, kadang malu sama diomongin sama orang, tapi nggak apa-apa, ya, selama itu baik, selama kita tidak merugikan orang lain, nggak apa-apa, jalankan saja. Karena kalau misalnya ada rezekinya, kita juga bisa berbuat baik kepada siapapun, intinya itu. Jadi kalau misalnya kita lagi nggak punya apa-apa, kita nggak punya
bisa membantu orang lain, kita pun ada rasa kecewa ya, kecewa ke diri kita supaya kita bisa bisa memberikan sedekah bisa dari senyuman, ilmu pikiran, bisa dari tenaga atau dari materi, semua dicurahkan aja dari situ ya. Jadi pada intinya itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau ngejar monetisasi kontennya, yang pertama teman-teman harus posting live streaming ya, live streaming seperti kayak gini. Teman-teman bahas apapun ya, pokoknya yang bisa teman-teman kuasai. Kalau teman-teman bertani aja, kalau teman-teman beraktivitas sambil beraktivitas saja, yang penting tidak mengganggu pekerjaan sehari-hari, itu aja sih ya. Nah yang kedua teman-teman harus posting POD, video itu video on demand ya, atau video panjang ya. Ketika teman-teman posting video panjang, untuk retensi durasi sekarang diutamakan juga untuk menjangkau durasi tonton yang sangat gede ya gitu ya, karena akun awal-awal konten juga sama ya, bantet itu hal-hal yang wajar, nggak langsung signifikan langsung FYP, karena butuh proses untuk menyebarluaskan ke penonton yang sama suka dengan konten kita ya. Ketika ada market penonton yang sama ingin bertujuan monetisasi, juga pasti ditemukan orang-orang seperti itu ya. Jadi kalau yang suka komedi, ketemu lagi komedi. Jadi algoritma itu akan merekomendasikan ke orang-orang yang suka dengan konten kita ya. Pada intinya algoritma itu kebiasaan penonton teman-teman ya. Kalau teman-teman suka ngevlog ya, pasti ketemu orang-orang yang suka ngevlog, yang suka traveling ya, itu aja sih. Jadi konten sama satu tema itu bisa digunakan atau dilakukan ya untuk mendistribusikan ke penonton yang suka ya, karena apalagi kalau ditargetkan ke luar negeri teman-teman ya. Kalau dari CPM sama RPM nya itu udah gede banget ya. Kalau seandainya kebetulan rezekinya di situ ya, nggak apa-apa lah, pokoknya kita sharing aja kita berbagi sharing di sini untuk ngejar monetisasi konten. Karena kalau seandainya monetisasi itu kan ada banyak ya. Kalau di Facebook bisa langganan, Kejora, terus apalagi ya, bisa afiliasi dan bisa store phone dan bisa untuk kolaborasi sama brand gitu ya intinya. Nah ketika teman-teman sudah mendapatkan monetisasi, teman-teman akan akan mendapatkan iklan atau ditempelan iklan ketika FYP. Karena kalau nggak FYP mungkin dodolnya kecil teman-teman ya, jadi tidak bisa langsung monetisasi, langsung gajian ya. Kita akan berusaha lagi, bekerja keras lagi. Nah ini butuh persiapan ya butuh persiapan yang matang teman-teman. Ketika sudah monetisasi kan itu kan harus FYP dulu, ada yang nempel iklannya di situ. Nah di situ baru kita mendapatkan monetisasi. Jadi nggak ujung-ujung langsung monetisasi, langsung FYP, langsung gajian. Tapi kalau udah rezekinya nggak ketulungan teman-teman ya, sudah monetisasi FYP langsung gajian. Ada yang kayak gitu. Jadi balik lagi, ketika diusahakan, dikolaborasikan antara offline sama online, ya kan bisa memperbaiki finansial kita ketika kita ingin punya uang lebih untuk safety ya. Ketika kita sudah bisa bisa berhasil di diri sendiri, minimal bisa membantu orang lain juga. Itu apalagi ke orang tua, ke saudara sana, pokoknya itulah pada intinya. Jadi kalau seandainya hal ini bisa memberikan dampak positif untuk teman-teman, gak ada salahnya kita diseringkan aja ya. Tapi kalau seandainya kita harus harus menuntut teman-teman untuk terjun ke dunia online juga enggak juga ya. Ini hanya sebatas sharing, sebatas menginformasikan ketika pengalaman pribadi itu mengejar monetisasi di Facebook itu caranya seperti itu ya. Kita posting POD, reel, foto, teks, cerita, semua diposting dan live streaming setiap hari. Dan muncullah kreator asli ya, kreator asli. Ketika konten kreator asli, nah situ baru tidak lama muncullah aktifkan monetisasinya. Nah ketika kita mau mengaktifkan monetisasi, teman-teman jangan lupa cek dulu pelanggaran atau tidak. Kalau seandainya tidak ada pelanggaran, tidak ada yang dibisukan atau tidak merah ya, notif merah perlu ditinjau, itu berarti aman kan teman-teman, baru aktifkan fitur monetisasinya seperti itu. Nah setelah aktif,
setelah tidak ada pelanggaran baru aktifkan. Nah, baru teman-teman sudah bisa menghasilkan ketika sudah FYP. Kalau belum FYP berarti belum menghasilkan, itunya pada intinya ya. Jadi kalau teman-teman mau coba itu aja, lakukan live streaming, POD, foto, real text semua diposting ya, dan konsisten setiap hari. Minimal kalau untuk yang belum MK satu aja lah, biar nggak capek-capek amat ya. Satu video, satu foto, teks, cerita sama live streaming setiap hari untuk tidak tidak capek untuk buat kontennya. Tapi kalau seandainya udah monetisasi, teman-teman akan dituntut untuk FYP. Caranya ya kita buat konten yang menarik, itu PR lagi teman-teman ya. Jadi ketika sudah monetisasi pun kita berkarya lagi dan kita sharing-sharing lagi di media sosial untuk menghibur teman-teman, atau sharing-sharing tentang pengalaman pribadi yang bermanfaat ya, pada intinya kan itu. Karena kita manusia biasa pasti punya ujian dan cobaan yang harus kita lewati dan kita hadapi ya. Karena setiap manusia itu punya ujiannya masing-masing. Ada yang diuji dari kesehatannya ya, ada yang diuji dari finansialnya, ada yang diuji dari keluarganya. Nah, ketiga itu pun tidak luput dari kita ya, karena kita manusia biasa teman-teman ya. Mungkin kalau seandainya bang capek-capek amat sih ngejar-ngejar dunia, nggak bakalan dibawa mati ya. Justru itu kadang kita tuh ini bukan curhat ya, kadang tidak menutup kemungkinan semua butuh biaya teman-teman ya. Karena kalau seandainya kita jadi beban orang lain, itu akan jadi rasa lelaki itu tanggung jawabnya besar banget. Jadi benar-benar harus dituntut untuk bisa mengandalkan alat-alat yang sudah disediakan. Contohnya media sosial ini kan alat ya. Seenggaknya kalau alat ini udah kita bisa kuasai, minimal bisa mempercepat atau mempermudah cara ikhtiar kita. Karena kalau seandainya mau di open, mau di online, sama punya skill, punya ilmu, semua itu juga berperan untuk membantu cara kita mendapatkan ikhtiar ya. Salah satunya itu ya, karena kita juga mempunyai kapasitas terbatas ya, otomatis kita punya ilmunya di media sosial, sharing-sharing tentang media sosial. Itu aja sih teman-teman ya. Karena kalau seandainya kita jago enggak juga, tapi kalau seandainya kita mengalami hal yang sama di ngejar monetisasi, kenapa itu susah, ternyata ada solusinya. Jadi setiap masalah itu pasti ada solusi kalau kita mau berpikir dan kita mau merenung apa yang harus kita usahakan, ikhtiarkan di jalan itu. Nah, ketika sudah berhasil, mungkin seenggaknya ya, kalau saya berhasil juga alhamdulillah, enggak apa-apa, karena kita sudah mencoba. Meskipun lambat laun itu relatif ya, masalah berhasil atau tidak itu tidak menutup kemungkinan, semua juga pasti punya hambatan-hambatan tersendiri. Jadi buat teman-teman yang mau berkolaborasi untuk lebih ekspor lagi, untuk berkeinginan ya di masa zaman sekarang ini, mungkin bisa dikolaborasikan antara dunia offline sama online nya. Mungkin itu aja sih untuk informasi malam ini, semoga bermanfaat, dan mohon maaf apabila ada kata kayak kurang berkenan untuk teman-teman ya, karena di sini hanya sebatas sharing, tidak harus diwajibkan. Tapi kalau seandainya ini bermanfaat untuk teman-teman, mangga praktekkan, dan ketika teman-teman berhasil, alhamdulillah saya ucapkan semoga teman-teman sukses untuk di kemudian hari dan bisa menjadi tulang punggung untuk keluarganya masing-masing. Karena lelaki itu dituntut tanggung jawabnya, seperti itu teman-teman ya. Karena kalau seandainya kita bercerita tanpa ada hasil, akan juga sia-sia. Tapi ketika ini proses-proses yang kita jalankan selama ngejar monetisasi sampai berhasil monetisasi, apa salahnya kita sharingkan ke teman-teman di luar sana. Itu aja untuk informasi malam ini, semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.